Teman-teman semua, berjumpa lagi ya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing saja ya, seperti itu. Kebetulan ada salah satu pertanyaan dari teman kita di sini adalah dari Ahmad Muklis ya. Jadi untuk jadi kalis apa cukup diuleni saja atau ada penambahan cairan air atau minyak pada saat setengah kalis lalu diuleni sampai kalis seperti. Jadi menurutnya mungkin pertanyaannya ada proses-proses ya, proses-proses tertentu agar adonan odading ataupun cakwe ataupun mungkin sekelas itulah itu kan donat lain itu kan agar menjadi lebih baik atau kalis ya bahasa seperti itu. Nah teman-teman ya, coba kalau kita melihat dari salah satu tayangan di YouTube di sini ada salah satu channel besar ya seperti itu, dan cara membuat adonan itu mudah sekali ya. Coba kita skip saja. Nah, hanya mencampurkan dari bahan-bahan bahan-bahan resepnya ya seperti itu. Kemudian cara membuat adonnya diaduk-aduk seperti ini dan oke. Nah, pada dasarnya membuat adonannya teman-teman ya. Nah, itu sangat mudah sekali pada dasar di sini seperti itu dan tidak mengalami kesulitan. Nah, tetapi secara realnya ataupun secara aplikasinya ya, itu kan semua tidak sama teman-teman. Ada versi-versi tertentu sehingga kadang menurut kita itu hal tersebut mudah, tapi setelah kita lakukan ternyata itu sangat sulit ya. Jadi berbeda, apalagi kalau hanya sebuah praktek-praktek seperti ini gitu kan, ya mungkin jadi gitu kan, itu kan hanya jumlah sedikit ya. Nah kalau kita kan usaha ya, buat dagang, sehingga tidak semudah itu juga kan, karena pengalaman saya sendiri, apalagi ketika belajar ya, dengan resep yang sama, takaran sama, ketika kita membuat adonan itu akan berbeda-beda jadinya. Artinya ada suatu perbedaan yang kita rasakan seperti itu. Nah, pengalaman saya sendiri teman-teman ya, ketika saya usaha itu kan sudah lama ya, lebih dari 10 tahun untuk menggarap odading dan cakwe ini. Untuk menemukan yang sebenarnya yang menurut saya pas itu kan itu tidak mudah ya, itu kan sulit ya teman-teman. Jadi itu tergantung dari kita yang sendiri. Nah, kalau untuk penambahan lain, menurut saya ya itu nggak ada ya, hanya proses itu saja. Artinya ketika kita menyiapkan bahan-bahan ini untuk roti goreng ataupun bolang-baling ataupun cakwe seperti itu, kemudian dari proses-proses buat adonannya gitu kan, itu tidak ada yang apa ya, di proses-proses tertentu hanya sekali proses membuat adonan, kemudian ada propping itu mungkin terjadi kalau kita ya tidak seperti mungkin kalau praktek-praktek lain harus membutuhkan waktu lama, karena kita prosesnya adalah sambil untuk menyiapkan kita ke tempat jualan, kemudian kita ratakan di tempat meja, tempat penjualan, kemudian di gorengan sendiri itu mulai proppingnya kan seperti itu teman. Jadi tidak menggunakan proses-proses yang panjang ya, sebetulnya berjalannya waktu sehingga nanti adonan itu ngembang secara maksimal kan gitu kan. Nah kalau di sini kita lihat ada proses-proses tertentu ya, ada proses propping, kemudian dari membuat adonan seperti itu kan. Tapi bagi kita hanya apa ya, proses itu hanya untuk jalan saja, artinya mengikuti alurnya saja. Ketika sudah membuat adonan jadi, kita mungkin masukkan dalam kantong plastik seperti itu, kemudian kita persiapan, entah itu mandi, bersih peralatan gitu kan, kemudian kita ke tempat jualan, sehingga untuk menunggu proppingnya itu sendiri ya hanya dengan waktu saja teman-teman. Artinya tidak ada hal yang khusus, karena kalau kita ukur sendiri ya, dari mulai membuat adonan mungkin setengah jam sampai 1 jam untuk persiapan, kemudian kita ke tempat jualan, di sana butuh waktu untuk persiapan lagi mungkin setengah jam, artinya 1,5 jam, dan mungkin dari awal membuat adonan sampai proses menggoreng itu butuh waktu yang mungkin hampir 1 jam sampai 2 jam kan seperti itu. Kemudian untuk menggoreng bahan itu sendiri, karena waktu itu kan lama teman-teman ya, karena bikinnya kita kan banyak ya,
Jadi tidak sekali goreng selesai, dan sekali goreng kan teman-teman sendiri tahu, tidak seperti kalau kita melihat pada channel-channel YouTube ataupun tutorial lainnya gitu kan, itu waktunya hanya sebentar ya, karena memang membuat dikit. Nah kalau kita kan minimal berapa kilo gitu kan, jadi proses panjang inilah yang menjadikan perbedaan ketika kita membuat kita usaha dan praktek hanya membuat sedikit dan seperti itu. Tapi apa salahnya teman-teman ya, kita mencobanya semua. Bahkan dari versi-versi pedagang pun itu nanti pasti ada perbedaan teman-teman. Mungkin kalau kami ya, saya sendiri dari awal prosesnya seperti ini hampir sama dengan teman-teman saya yang lain, mungkin ada sedikit perbedaan, tapi metodenya itu sama. Mungkin ada pedagang lain yang di daerah lain sumbernya itu kan, itu mungkin ada suatu proses yang membedakan juga. Jadi teman-teman bisa mempelajari perbedaan-perbedaan itu ataupun kesamaan-kesamaannya, yang mana teman-teman nantinya paling mudah teman-teman ikuti yang mana gitu. Karena proses usaha itu butuh konsisten ya teman-teman, artinya butuh konsisten, komitmen ya seperti itu. Karena kita kalau sudah menemukan ritme kita sendiri, itulah yang akan kita gunakan. Jadi kalau masalah adonan ada penambahan lain-lain, proses lain itu enggak, itu hanya sekali ya teman-teman, sekali jalan. Jadi dari proses pertama membuat adonan itu sendiri ya, mungkin bisa di scroll teman-teman ya, scroll cari cara membuat adonan di versi saya kan seperti itu, dan dibandingkan teman-teman dengan versi yang lain, nah mana yang lebih baik kan seperti itu. Dan saya tidak mengatakan saya lebih baik, enggak, kekurangan pada kami itu banyak sekali ya. Jadi teman-teman bisa membandingkan, bisa nyari referensi dari hal-hal yang lain seperti itu teman-teman ya, sehingga akan menjadi lebih baik ketika teman-teman semua nanti belajar untuk membuat adonan itu sendiri. Nah, kalau saya kan di sini kan sekalian artinya mengutarakan cerita, sharing tentang bukan hanya tentang membuatnya, tapi bagaimana cara itu kita bisa usaha juga seperti itu. Karena proses kita itu diawali memang dari nol, kemudian kita itu membuat adonan sampai kita dagang. Itu pengalaman saya yang saya lakukan, saya ceritakan pada teman-teman semua. Jadi ya itu ya sebenarnya, kalau ada pertanyaan tadi tentang adonan akalis itu nggak ada ya, hanya prosesnya seperti itu, sekali jalan gitu kan seperti itu. Dan mungkin kalau kadang saya sendiri kadang merasa hari ini buatan saya itu lebih bagus gitu kan, besok kayaknya ada kekurangan deh gitu kan, besoknya lagi bagus, pokoknya kan seperti itu. Jadi setiap waktu itu ada perubahan-perubahan sedikit ya. Memang kalau orang yang melihatnya itu tidak akan ketara ya teman, tidak akan tahu, tapi kita sebagai pelakunya sendiri, karena setiap hari megang itu akan tahu ya. Kalau orang beli itu kan kadang nggak memperhatikan itu, yang penting jadi odading, yang penting menjadi cakwe sudah kan. Nah kalau kita secara sendiri gitu, itu pasti bisa merasakan, oh ya perbedaan adonan hari ini seperti ini dan hasilnya kayak kurang maksimal. Tapi karena sudah terbiasa ya, kita tidak masalah ya. Jadi itu saja teman-teman ya, sedikit sharing dari saya. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.